Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Programnya dan komplit iramanya. Basmedianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Basmedianet mengudara untuk semua, di mana Anda ada, kami ada. Akidah Ramadan, Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Keutamaan sholat tarawih. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Sementara makna didasari iman, bahwa dia melakukan itu karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah, dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Ulama berbeda pendapat tentang makna diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ibnul Munzir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Namun An-Nawawi mengatakan, yang umum menurut para ulama, bahwa ampunan ini khusus untuk dosa kecil dan bukan dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa bisa saja amal ini meringankan dosa besar, selama tidak habis untuk menghapus dosa kecil. Edukasi religi Basmedianet, Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Basmedianet semakin luas jaringannya. Masih lanjut terbaik. Nah, ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5, dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5, dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Basmedianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Basmedianet, Selendro FM 106,2 Lampung Tengah, dan Prima FM 100,7 Kalianda. Basmedianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop, dan lagu daerah. Basmedianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Basmedianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Basmedia, Basmedia, Basmedia. Serunya sahur. Serunya sahur. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Basmedianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Basmedianet. Kacang hijau. Salah, ya tunggu kacang hijau. Putra bonsai. Putra bonsai kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Pikir aja maksudnya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur. Ada tebakan lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, serentak di jaringan radio Basmedianet. Sahur, 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 serunya sahur, serunya sahur, 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 serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Basmedianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM didengar dan paling istimewa, Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan Anda kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah di hari ke-15 kita masih bisa berjumpa di program Dai Spesial Ramadan. Untuk hari ini Sabtu 15 Maret 2025 bertepatan dengan 15 Ramadan 1446 Hijriah. Dan sudah hadir di depan saya duduk dengan gantengnya. Ini ternyata sudah kenal cukup lama. Maka saya sedikit kaget. Ternyata di profil yang Mbak Miftah kirim dengan yang sebenarnya itu beda. Jauh dari penyuluh agama Islam Kecamatan Gunung Terang sudah hadir Pak Ustadz Rojikin Sarjana Hukum. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat sore Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu mic-nya agak digeser dikit. Kayaknya suaranya belum maksimal. Oke. Maklum perjalanan jauh. Dan tema untuk sore hari ini, bagaimana bila seorang muslim membaca Al-Quran. Oh bukan ya, temanya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini saya tulis sendiri, ternyata bacanya salah. Dan untuk waktu selanjutnya, kalaupun nanti ada sedikit yang mau disampaikan, misalnya memperkenalkan diri, monggo. Setelah ini lupa belum tak kasih ini. Setelah smash berikut ini. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, faman fi syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Shadaqallahul azim al-ayah. Kerabat pemirsa Radio Elegan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Mas Seno, pada kesempatan sore hari ini kita sudah sampai di tengah perjalanan dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya yang ke-16 hingga sampai akhir kita bisa melakukan dengan keimanan, kekhusyuan dan ketakwaan, dan mudah-mudahan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mau menyapa dulu ini Mas Seno. Monggo silakan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Agama Tulang Bawang Barat yang
wabil khusus beliau Dr. Andes Haji Sanusi selaku Kepala Kemenak Tulang Bawang Barat. Kemudian beliau Bapak Haji Anton Sofari selaku Kasubag TO Kementerian Tulang Bawang Barat. Kemudian beliau Haji Hizbullah Safari selaku Kasih Bimas Islam Tulang Bawang Barat. Dan kemudian kepada rekan-rekanku penyuluh agama Islam PNS non PNS yang ada di Tulang Bawang Barat semuanya yang saya cintai. Kemudian tak kalah pentingnya kepada Mas Seno yang selalu mendampingi para ustadz dai sore dalam menyampaikan tausiahnya, sangat berterima kasih. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum kami menyampaikan isi daripada tausiah kami pada kesempatan sore hari ini, saya mau pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa berkumpul atau mendengarkan tausiah di Radio Elegan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua pada kesempatan sore hari ini bisa membawa berkah manfaat fitini wa dunya katal akhirah. Kedua kalinya rahmat beserta salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat nanti di hari yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ataupun bisa dikatakan fadhailu qiraatil Quran, yakni beberapa keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Tapi sebelum kita itu masuk ke keutamaan ataupun ke fadilahnya dulu, kami akan membuka daripada mengupas daripada Al-Quran ataupun kitab-kitab itu sendiri. Mas Seno, bahwasanya kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini, dimanapun berada, setiap agama pasti mempunyai yakni kitab. Iya betul. Pasti mempunyai kitab. Dan kitab ini sebagai pedoman untuk petunjuk untuk mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Ini semuanya dari segi agama manapun itu pasti mempunyai keyakinan dan kepercayaan sendiri-sendiri. Kepercayaan dan keyakinan itu pasti dia percayai bahwa adanya yang dimiliki kitab itu adalah kitab yang paling suci, dan dia miliki itu adalah kitab yang paling benar. Contohnya seperti halnya umat Hindu yakni mempunyai kitab Weda, Buddha mempunyai kitab Tripitaka, Konghucu mempunyai kitab Sisu Wujing, Yahudi mempunyai kitab Taurat, Nasrani mempunyai kitab Injil, dan Majusi mempunyai kitab Zen Avesta. Ini semuanya, semua agama ini mempunyai kitab sendiri-sendiri karena dia itu mempunyai pedoman sendiri-sendiri, sehingga keyakinan mereka itu kepada kitab tersebut. Tidak kalah pentingnya bagi umat Islam, yang Islam adalah rahmatan lil alamin, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan ke muka bumi ini sehingga umat Islam adalah rahmat bagi kita. Makanya umat Islam ini harus meyakini seyakin-yakinnya, harus percaya seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang paling benar, bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling suci. Makanya kita harus amalkan, harus kita fahami, harus kita percayai. Inilah kitab Al-Quran. Andai kata ada orang Islam, andai kata ada orang mukmin di situ kok tidak mempercayai adanya Al-Quran, tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, maka keimanannya dan keislamannya itu patut dipertanyakan, Mas Seno. Iya betul. Karena Al-Quran ini adalah banyak sekali fadilahnya. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Al-Quran adalah mukjizat
Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran juga termasuk rukun iman, yang mana Al-Quran ini menduduki rukun iman yang nomor 3. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 malaikat Allah, 3 kitab Allah, 4 Rasul Allah, kemudian yang ke-5 kepada hari kiamat, dan yang ke-6 qada qadar. Jadi Al-Quran ini menduduki rukun iman yang nomor 3. Bagaimana kita tidak mau mengimaninya? Harus kita sebagai umat Islam mengimani pada dasarnya Al-Quran itu adalah rukun iman. Makanya kita wajib mengimani, mempercayai, dan meyakini kitab tersebut. Tidak hanya meyakini saja, cuman ucapan-ucapan begitu saja tidak. Mempercayai kitab tidak hanya mempercayai begitu saja tidak. Kita harus benar-benar mengimani, karena iman itu harus qaulun bil lisan, ngamalun bil arkan, dan wa'adun bil janan. Yaitu kita keimanan itu harus 3 dari tubuh kita itu berjalan. 1 dengan ucapan yang fasih, 2 meyakini dengan hati kita, yang ketiga yakni harus kita lakukan, tunjukkan dengan tindakan kita bahwa benar-benar kita mengimani kepada kitab Al-Quran. Al-Quran ini banyak sekali fungsinya, Mas Sino. Selain dia itu sebagai obat, juga sebagai penyelamat dari kematian. Al-Quran ini penyelamat dari kematian atau penyelamat dari maut. Dan kemudian juga Al-Quran ini pembawa kebenaran, keberkahan. Juga Al-Quran ini menjadi rahmatan lil alamin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa bisyifain wa rahmatan lil mu'minin. Juga hudal linnasi, hudal lil muttaqin. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah Quran, inilah kitab yang tidak ada keraguan-keraguannya sama sekali untuk kita imani. Hudal linnasi, petunjuk bagi setiap orang-orang yang bertakwa, setiap orang-orang yang beriman. Di situ, itulah Al-Quran. Dan Al-Quran ini lagi juga bisa memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan waktu ada kisah dari Rasulullah SAW, boleh cerita Mas Sena? Iya, monggo. Cerita sebentar aja, tapi ini fokusnya juga masuk ke Al-Quran. Karena memang tujuannya ini adalah Al-Quran. Al-Quran belum, ya, belum keutamaan, ini masih ke Al-Qurannya dulu. Ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di situ mempunyai sahabat yang sahabat itu gemar membaca Al-Quran. Sahabat ini gemar membaca Al-Quran dalam segi tartilnya, makharijul hurufnya, dari segi hak hurufnya, dari segi mustahak hurufnya, dan tajwidnya ini bagus sekali. Setiap kali dikumandangkan pagi, subuh, siang, zuhur, malam, di situ terus dilakukan itu oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat Rasulullah SAW itu mempunyai yakni tetangga, yang itu tetangga itu cantik, janda lagi Mas Seno. Janda, seorang janda mempunyai anak 2. Sahabat Rasulullah SAW mempunyai yakni tetangga, yakni janda ini tadi. Si janda ini tadi syirik atau musyrik, nggak senang kepada orang yang membaca Al-Quran. Si jandanya ini tadi tidak suka kalau sahabat Rasulullah SAW itu sering membaca Al-Quran, sering mengumandangkan Al-Quran. Karena tetanggaan, otomatis setiap hari dengar. Karena suaranya lantang, bagus, pokoknya amal dipakai, menghayatinya, semuanya dipakai. Nah, ketika tiba-tiba di situ waktu malam-malam, ini adalah malam minggu, karena besok malam minggu di biasa sahabat Rasulullah ini biasanya berdagang, Mas. Dia berdagang ke luar kota. Ya, seperti malam nanti ya, malam minggu juga. Ya. Nah, dia ini berdagang ke luar kota. Kemudian mempunyai niat jahatnya, adanya si ibu janda ini tadi mempunyai niat jahat untuk membunuh si sahabat Rasulullah.
karena syirik kepada sahabat Rasulullah. Kemudian dia membuat dua bungkusan makanan manisan yang telah dibumbuhin oleh racun, kemudian pagi diberikan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Rasulullah ini orangnya berdagang dan dia termasuk wira swasta yang sukses. Setiap minggu dia keluar membawa dagangannya untuk dijual. Pulang 1 minggu pulang kampung lagi. Kemudian pas minggu itu ketuk-ketuklah pintu pagi-pagi. Tok 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 tok, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini si janda bilang begitu. Waalaikumsalam ya ibu, ada apa? Nah dia gitu. Ini ada 2 bungkus manisan. Siapa tahu nanti kalau sahabat Rasul waktu lewat padang pasir di situ kelaparan atau kehausan, ini juga ada air, tolong dibawa begitu. Nah setelah itu kemudian ada makanan-makanan yang dikasihkan dari ibu tadi, janda tadi. Dia langsung dimasukkan kantong karena tidak curiga sama sekali kalau dia si ibu ini mau jahat sama si sahabat Rasulullah. Iya, kemudian setelah itu berangkat jam 7 dari rumah, kemudian sampailah padang pasir di situ jam 12:30. Padang pasir jam 12:30, kemudian di situ dia melakukan sholat, kemudian biasa membaca Quran seperti biasanya. Kemudian setelah itu dia itu selesai duduk mau makan. Tapi ternyata dari sana ada 2 orang pemuda yang datang. Ada 2 orang pemuda yang datang, terasa di situ lapar, terasa begitu lemes, terasa karena jauhnya perjalanan di situ. Makanya si sahabat Rasulullah ini mempunyai ide untuk memberikan makanan tersebut. Nah, setelah itu karena sahabat Rasulullah ini sudah kasihan sama si 2 pemuda ini tadi, kemudian dikasihkanlah ini 2 bungkusan manisan tadi yang dikasih dari perempuan janda tadi. Kemudian setelah itu dimakanlah oleh kedua pemuda tersebut, maka dia langsung 5 menit kemudian meninggal dunia. Iya, betapa menyesalnya si sahabat Rasulullah ini, Mas Seno. Dia menyesal sekali telah memberi makanan kepada kedua orang pemuda yang tidak bersalah. Kenapa saya kasihkan makanan ini? Karena di situ lalu lawang, termasuk kalau di sini lintas timur, Mas, untuk berdagang. Kita tahu bahwasanya kalau padang pasir itu banyak sekali orang yang berdagang bawa unta itu sana kemari. Maka terjadilah semuanya mendengarkan bahwasanya di situ ada kejadian kematian yang 2 orang pemuda ini dibunuh oleh sahabat Rasulullah. Jadi terkena fitnah ya. Astagfirullah, terkena fitnah. Tahunya yang membunuh sahabat Rasulullah, padahal seorang janda tadi ya. Benar. Oke, ini ceritanya masih sedikit lagi, Mas. Saya teruskan sedikit lagi. Ini hikmah daripada Al-Quran tadi ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sampai di penjuru ke kota-kota, dia mendengarkan Rasulullah, kemudian dengar bahwasanya sahabatnya sendiri membunuh 2 orang pemuda itu. Kemudian datanglah dia tuh ke TKP. Datang ke TKP berbicara begini kepada sahabatnya, sahabat kamu tadi apa yang ngasih makanan ini kepada kedua orang pemuda ini? Iya. Terus ini makanan dari mana? Dari janda tetangga saya. Nah begitu kan, dari janda tetangga saya. Kemudian tetangganya itu jandanya tadi ditangkap. Dipanggil, kemudian ditanyain di situ. Aku mau nanya, Bu, bener ini 2 bungkus manisan dari ibu, bener kamu kasihkan ke siapa? Ke sahabat Rasulullah. Oh bener. Coba kamu lihat di balik unta itu siapa yang tergeletak? 2 orang, ternyata anaknya sendiri yang dibunuh, Mas Seno. Tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja, karena anaknya itu kemarin keluar kota ke TKI, dia itu harus pulang karena besok hari puasa mau kumpul sama ibunya. Dan sudah membawa uang banyak, malah dibunuh dia sendiri. Ini termasuk boleh dibilang senjata makan Tuhan. Makan. Wa in aksantum, ini Al-Qur'annya di ayat 7 Al-Isra, aksantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Apabila engkau berbuat pada dirimu sendiri, berarti kita itu sudah berbuat kepada diri kita sendiri. Apabila kau berbuat jahat kepada orang lain, kejahatan dan kerugian akan menimpa kepada dirimu sendiri. Ini anaknya yang dibunuh, Mas. Ini juga bisa dibilang bahwa kehidupan itu ada hukum karma ya. Nah, karma begitu. Walaupun kalau ini langsung seketika ya. Jadi dia menanam kejelekan, justru yang jadi korban anaknya sendiri. Tapi kadang-kadang kita saat ini masih menanam, suatu saat juga baru bisa mengunduh itu. Insya Allah. Nah itu tadilah hikmah daripada Al-Quran tersebut, bisa menyelamatkan daripada kematian. Itu aja Mas Seno yang cerita. Mungkin. Oke, kita break sebentar. Terima kasih Mas. Iya. Ini aku manggilnya dari jadi apa ya Mas? Dek saja sangat. Waduh, Dek, ini sudah 15 hari loh kita berpuasa, takutnya makin dekat lebaran nanti dedeknya minta THR lagi. Enggak apa-apa sih Mas, karena dari Kawa juga ada THR-nya. Oke. Ternyata makin menarik perbincangan kita dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, diawali dengan cerita. Kita belum masuk ke segmen yang sebenarnya. Belum sampai ke kita break sebentar. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat elegan, kita masih bersama saya panggil Bapak Ustadz Rojikin, sarjana hukum dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gunung Terang, dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan buat kerabat elegan yang mau terima kasih sudah banyak komentar. Ini juga sudah ada satu pertanyaan. Yang lain kalaupun masih ada mau tanya-tanya yang berkaitan dengan tema ini, silakan, mumpung waktunya masih cukup lumayan. Baik, kita lanjut kembali bersama Bapak Ustadz Rojikin, sarjana hukum. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih kerabat Radio Elegan 95,7 FM yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Seno yang selalu setia mendampingi kami untuk tausiah pada kesempatan sore hari ini. Ini belum keutamaan Mas, masih satu lagi ini. Masih ada cerita lagi. Bukan cerita. Ini tidak mau cerita karena cerita Al-Qur'an sudah selesai, yaitu tadilah daripada hikmahnya orang yang dengki dan syirik kepada orang yang membaca Al-Qur'an itu tadi. Bahwasanya ini bulan Ramadan Mas Seno. Bulan Ramadan itu tidak bisa terlepas daripada dengan Al-Quran. Ramadan itu tidak bisa terpisah dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Kita lihat setiap habis raweh, banyak orang yang melakukan baca Al-Quran. Makanya Al-Quran tadarus. Banyak sekali, banyak sebelumnya di sini juga baca tadarus, baca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu faedahnya banyak banget, keutamaannya banyak banget, keutamaan itu tadi banyak banget, sehingga para orang yang setelah melakukan sholat tarawih ini dia membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran dan Ramadan tidak bisa dipisahkan, karena di dalam surat Al-Baqarah 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkumus syahra falyasumhu al-ayah. Shadaqallahul azim. Bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, dan juga Al-Quran ini adalah untuk membedakan ataupun menjelaskan perkara yang salah, hak dan batil. Penjelasan dari perkara hak dan batil. Hudan wa huda minan nas. Faman sahara mikumus sahara. Maka barang siapa pas di situ kok bertemu ketika bulan Ramadan, maka lakukanlah puasa. Ya, karena memang benar, karena bulan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini diturunkannya pas pada malam nuzulul Quran. Pertama kali yang diturunkan itu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diturunkan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sampaikanlah kepada umat yang ada di muka bumi ini.
itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu terletak kalau nggak salah di gua Hira. Pas Masehinya 610 Masehi itu nuzulul Quran. Juga Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini Al-Quran juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi yang pertama kali Al-Quran turun itu di dalam bulan Ramadan, yakni ke nuzulul Quran 17 Ramadan. Inilah Al-Quran. Makanya tidak terpisahkan dengan puasa. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah biwasilati malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah, kalamullah yang diturunkan oleh Allah, kemudian melewati biwasilati malaikat Jibril, diberikanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah puasa dan Al-Quran tidak bisa terpisahkan, Mas Seno, begitu. Kemudian kita sekarang mulai ke keutamaan membaca Al-Quran. Ini fadilahnya ini. Fadailu qiraatil Quran fi yaumir Ramadan. Jadi kita itu sudah barang tentu perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, keutamaannya kita mendapatkan pahala. Dan pahala ini mendapatkan pahala, dan pahala ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan pahala satu. Dan pahala satu kebaikan itu tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Luar biasa. Begitu, luar biasa, benar. 10 lipat. 10 kali lipat daripada kebaikan tersebut, Mas. Nah, setelah itu kemudian karena min Abdullah ibni Mas'ud, ini dari hadisna Abdullah ibnu Mas'ud yang dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi ajrul hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu ganjaran ataupun pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu ganjaran ataupun pahala ini dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu, saya tidak mengucapkan alif lam mim karfan. Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, tidak. Alif lam mim itu adalah 3 huruf. Walakin saya ucapkan alifun karfun, lamun karfun, wa mimun karfun. Alif lam mim. Coba Mas Sina, kalau sudah diurut-urutkan, satu aja mendapatkan satu kebaikan melipat ganda 10 loh, Mas. Kalau 3 itu kalau 3 terus gimana, Mas? Coba. Iya, 30. Kalau sudah dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, terus kemudian sampai banyak, berapa itu nanti? Masya Allah, hebat bener Mas Seno ya. Ya Allah. Oke, kita sudah masuk ke tema. Kita break sebentar. Oke, makasih Mas. Dede Ustadz. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Makin menarik, kita masih masuk beberapa tema. Tadi masalah keutamaan baca Al-Quran ya. Barang siapa yang membaca satu huruf aja akan mendapatkan satu kebaikan. Namun kebaikan tersebut di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oke, dan terima kasih buat kerabat elegan yang sudah datang atau hadir di kolom komentar
live streaming Facebook Elegan Radio. Mbak Miftah Cayo, Pak Ustadz. Ini juga ternyata Pak Ustadz Rojikin ini berteman dengan Elegan Radio. Jadi seperti saya tandai muncul secara otomatis di Facebook Pak Ustadz Rojikin. Oke. Ini juga yang komentar kayaknya Dimas Rohadi nih, mantap Pak Ustadz. Terima kasih Mas yang mengantarkan saya dari juga Mbak Lela. Assalamualaikum Mas sore Pak Sino dan Bapak Ustadz. Kemudian ada Pak Sairos Azal, barakallah. Bapak Muhammad Fatkudin, nyimak Ustadz semoga berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Juga ada Mas Hamdan, mantap. Mas Sudar Samsung juga ikut menyimak. Mbak Sunarni, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Ada unek-unek ya. Langsung ya. Iya. Assalamualaikum Pak Sino dan Pak Ustadz. Bumi Restu nyimak ini dari Mbak Sunarni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu unek-unek Pak, mohon pencerahannya. Bagaimana hukumnya apabila seorang imam yang memimpin jamaah Yasin tapi bacaannya belum sesuai tajwidnya? Nah ini kita belum masuk ke tajwid ya, tapi ini ternyata ada pertanyaan yang sudah masuk ke tajwid. Kemudian saya bukan santri dan masih ingin belajar walau hanya di majelis taklim. Dan bagaimana dampaknya ke jamaah bila imam memimpinnya tidak tartil atau tidak sesuai dengan tajwid? Mohon jawabannya dan terima kasih. Oke, monggo langsung dijawab saja Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang tanya tadi, alhamdulillah. Bagaimana kalau mengimami tajwidnya kurang bagus? Ini begini ya. Membaca tajwid atau belajar ilmu tajwid itu hukumnya wajib bagi khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Membaca tajwid, membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, ini pembacaannya kurang bagus. Ini kalau menjadi imam juga belum pas. Lah, karena membaca belajar ilmu tajwid itu bagi orang yang belajar dan mengajar itu wajib, makanya bagi orang yang biasa itu hukumnya sunnah. Terus gimana kalau kita ngimami kurang bacanya, kecuali kalau di situ nggak ada orang Mas, kiainya cuman itu. Tapi kita harus wajib belajar ilmu tajwid. Karena tajwid itu bisa, ilmu tajwid itu bisa merubah daripada makna. Kalau tidak bisa membaca ilmu tajwid, ini di sini. Membaca Quran tanpa tajwid dapat mengubah makna Al-Quran, merusak kaidah tilawah dan berpendapat buruk pada nilai kaidahnya. Jadi kalau membaca Al-Quran atau ngimami itu tajwidnya kurang bagus, ini akan merusak daripada kaidah-kaidah fikihnya tersebut dan akan mengubah daripada makna-makna Al-Quran kalau tanpa ilmu tajwid. Makanya belajar ilmu tajwid itu wajib begitu. Cukup Mas, cukup kira-kira. Ini berarti sesuai yang sebenarnya saya mau bertanya juga nih Pak Ustadz. Kita baca Al-Quran supaya mendapat keutamaan kan. Ini bacanya harus benar-benar bagus ya, sesuai dengan tajwidnya. Harus tajwid. Kemudian Mas korijulnya juga hurufnya harus tartil. Terus bagaimana hukumnya untuk mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu tadi sudah saya katakan bahwasanya wajib bagi yang orang yang belajar mengajar. Tapi belajar ilmu tajwid hukumnya sunnah bagi masyarakat umum. Wajib bagi orang yang belajar mengajar, wajib bagi orang yang menjadi imam, wajib bagi orang yang guru. Kita kan ustadz dan ustadzah. Kemarin yang ngaji di sini semuanya ustadz dan ustadzah. Jadi di situ kalau dia tuh mempunyai TPA atau mempunyai anak-anak didik, kita harus bisa yakni ilmu tajwid. Kalau kita tidak bisa ilmu tajwid, mesane yang diajari Mas Seno. Betul. Itu makanya wajib bagi kita khairu man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik-baiknya kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke. Begitu. Ini waktunya juga sudah pukul 17.30. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Saya juga ada undang-undang ini. Oke, mumpung ketemu. Ini bagaimana bila seorang muslim itu membaca Al-Quran masih kagok-kagok itu, masih banyak kesulitan, itu hukumnya gimana itu? Nah, ini banyak juga yang tadi mau tanya ini Mas Seno. Masalah di situ
Maca Al-Qur'an kudu duweni paedah, maca Al-Qur'an kudu oleh fadilah. Maca Al-Qur'an kudu oleh keutamaan, kudune bacaannya bagus, tartilnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, hak hurufnya bagus, tartilnya bagus. Lah bagaimanakah kalau membaca Al-Qur'an ini masih terbata-bata atau masih kesulitan atau masih apa tadi? Ya kagok-kagok gitu loh. Kagok-kagok kuwi kepiye ning kono iki hukume? Apakah dia dapat pahala? Alhamdulillah ini ada jawabannya. Pahala keutamaan orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, Allah memberikan 2 pahala kepada orang tersebut malahan. Malah 2 pahala ya. Orang yang membaca masih terbata-bata utawa sik kagok-kagok utawa kesulitan itu aja sudah mendapatkan 2 pahala. Apalagi yang mahir. Pahala pertama adalah dia itu mau membaca Al-Qur'an. Pahala kedua dia memang ingin tahu makna, ingin tahu menghayatinya, ingin tahu dalamnya kandungan Al-Qur'an tersebut. Ini pahala kedua. Pahala pertama mau membacanya, pahala kedua dia benar-benar mau belajar. Cukup Al-Qur'an. Ya, ini ternyata sore hari ini luar biasa. Masih ada pertanyaan ini dari Mas Bowo Prabu dari Prokimal Lampung Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Prokimal mau bertanya sama Pak Ustadz, boleh atau tidak? Silakan kalau bisa nanti dijawab. Kalau nggak bisa kita bareng-bareng Mas Eno ya. Oke, kalau membaca Al-Qur'an tanpa berwudu itu gimana hukumnya? Nah, maka dari itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini maka dari itu kalau kita sudah benar-benar orang Islam, kita sudah punya keyakinan, kita sudah punya kepercayaan, dan benar-benar yang dipercaya kita adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat suci, kemudian bisa membuat pedoman kita untuk acuan menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu ayolah, kok neng kono kuwi mang maca Al-Qur'an nggak ngangge wudu. Kuwi kudune kon ngangge wudu, soalnya kamu ngerti sendiri, lihat sendiri bahwasanya di dalam mushaf Al-Qur'an itu di luarnya aja sudah ada tulisan la yamusu ila mutatoharun. La yamusu ila mutatoharun. Maka dari itu kita harus membaca Al-Qur'an dengan keadaan suci. Karena layamusu ilamu tatoharun, Al-Qur'an itu tidak boleh dipegang kecuali orang-orang yang punya wudu, kecuali orang-orang yang suci. Makanya kalau kita baca Quran harus suci, harus diwajibkan berwudu terlebih begitu dahulu. Kiranya Mas. Termasuk ini kadang juga ada yang ini karena dapat undangan yasinan misalnya, ada beberapa yang juga nggak sempat untuk berwudu, padahal itu nyata ya, baca Al-Qur'an diwajibkan untuk berwudu. Anda terima kasih juga. Assalamualaikum dari Kumbang Kelana. Mantap Pak Ustadz, memang jos, saya nyimak terus ya. Dari Chandra Mukti. Pak Yahya Mustafa, Masya Allah. Semoga bermanfaat Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Terus ada, ini banyak sekali komentar saya baca ya Pak Ustadz ya. Silakan Mas. Mohon sebentar. Subhanallah, benar-benar jos Ustadz dari ujung perbatasan Waikanan. Ini dari Pak Suyatno. Ya. Juga ada Pak Uzari, mantap Pak Rojikin, gasken suhunya batu putih. Terima kasih Mas Rojali. Juga ini ada Pak Rohmadi, Ustadz Rojikin, mantap. Semoga dengan mengupas kelebihan Al-Qur'an, semoga mendapat berkahnya Al-Qur'an. Amin. Pak Rohmadi. Pak Ahmad Dimyati, semangat. Semangat Pak. Juga ada Pak Husin Abdur Rafi, barakallah jos Ustadz. Amin. Bapak Muhammad, siapa nih? Malah lari-lari nih mau dibaca. Bapak Muhammad Faizun, Assalamualaikum Ustadz Rojikin. Waalaikumsalam Pak Faiz. Luar biasa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustadz mau bertanya. Ini ada pertanyaan. Silakan. Ketika kita menjadi imam sholat membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, apakah kita mendapatkan pahala Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ini kayaknya nggak beda ya. Tadi imam yasinan sama ini imam sholat. Tolong jawabannya untuk Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Faiz tadi kayaknya sudah dijawab. Yani cuma beda aja ya. Beda sedikit. Bahwasanya kalau Mas Faiz membaca Al-Qur'an ataupun mengimaminya membaca Qur'annya atau lafadzul Qur'annya itu masih terbata-bata, ini bagaimana, sama aja itu
itu masih terbatas juga di situ mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tuh masih imam, kalau dia tajwidnya belum kalau benar-benar itu jadi imam tajwidnya belum bagus, ya suruh belajar ilmu tajwid dulu gitu Mas Eno. Oke. Dilanjut ada Kang Rumlan dari mana nih? Dari SP3C Monitor. Iya. Oke, terima kasih. Juga ada Mbak Yanti seperti Banyak Lampung Tengah. Amin. Mas Agus Rahman, mantap Pak Ustadz, semoga jaya terus. Amin, Elegan ya Radio. Salam berjamaah, semoga sukses. Mas Lukman Hakim, Ustadz Roji Kintop. Juga ini ada Bunda Rita jauh dari Taiwan, monitor juga. Oke, masih ada waktu berapa? 10 menit, kita break sebentar. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat rekan, makin menarik dan ternyata untuk sore hari ini banyak sekali pertanyaan dan alhamdulillah semuanya sudah dijawab. Mudah-mudahan benar-benar menambah ilmu kita ya, benar-benar kita mendapat pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Waktunya masih ini ngitung 46 ke 50 itu berapa? 4 menit. Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalaupun ada yang mau yang belum selesai disampaikan, nanti sekaligus rangkuman atau daripada kesimpulan daripada materi keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Monggo Pak Ustadz. Dibalik terima kasih alhamdulillahirabbil alamin pemirsa kerabat Radio Elegan 95,7 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Seno semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah ini sekarang kemudian kita keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu apaan sih? Banyak sekali masih ini yaitu termasuk di situ syafaat Mas Seno. Kita membaca Al-Qur'an dengan baik, yakni harus memakai tartil hurufnya, tajwidnya harus dipakai, makharijul hurufnya harus dipakai, kha hurufnya harus dipakai, semuanya harus dipakai dan harus bagus membacanya. Insya Allah ini nanti Al-Quran akan mensyafaati kepada kita. Ini Al-Quran Mas Seno yang mensyafaati, bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mensyafaati. Memberi kita syafaat ya. Iya, Al-Quran itu mensyafaati kepada kita. Istri nggak bisa menolong kita, anak nggak bisa menolong kita, bapak nggak bisa menolong kita. Ini nanti malah Al-Quran akan mensyafaati kepada kita, menolong kepada kita ketika kita nanti di hari yaumil qiyamah kebingungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Ibni Ummamah, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran nanti akan datang menolong kita di hari yaumil qiyamah Mas Seno. Itu keutamaan ataupun fadilah daripada Al-Qur'an di situ. Kemudian yang seterusnya nggak usah ini ya, tinggal 10 menit nih Ini masih ada waktu 7 menit lagi. 7 menit. Nah ini saya langsungkan saja keutamaan kemudian yang selanjutnya masih banyak Mas. Keutamaan itu kalau disebutkan yakni petunjuk, bahwasanya hudal linnasi hudal lil muttaqin itu adalah Al-Qur'an, itu petunjuk menunjukkan kepada hati manusia supaya bisa tentram, bisa damai dan bisa nyaman dengan setelah membaca Al-Qur'an. Kalau kita sudah nyamai, sudah damai, sudah tenang, hati kita sudah tenang, itu pasti nanti kita akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuh sudah membaca 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz, tetapi hati kita belum juga bisa tenang, tetapi hati kita belum juga bisa damai, itu jangan disalahkan Qur'annya Mas Seno, salahkanlah kepada diri kita sendiri, karena hati kita sudah terlalu kotor. Iya. Sudah terlalu seperti halnya besi berkarat. Karena hati ini juga bisa berkarat Mas Seno. Iya betul. Hati ini seperti halnya besi apabila dia itu ditaruh di hujan, di panas. Kepanasan kehujanan. Kehujanan, kepanasan. Ini adalah di situ hati itu juga seperti halnya besi. Kenapa dia bisa berkarat? Inna hadhil quluba tasadda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati ini bisa berkarat juga, seperti berkaratnya yakni besi ketika dia kena hujan dan panas. Terus sahabat berkata, ya Rasul, bagaimana caranya kita membersihkan hati kita yang berkarat ya Rasul? Dia bilang gitu. Wa majala'uha ya Rasul, bagaimana cara membersihkannya?
Kemudian Rasulullah berkata, kasrota zikril maut wa tilawatil Quran. Banyaklah kamu zikir, ingatlah kematian, bacalah Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Masya Allah, ya Allah. Inilah kita akan mendapatkan petunjuk. Iya. Ini sebelum ke kesimpulan, barangkali Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Iya, keistimewaan. Apa saja? Keistimewaan Al-Quran kalau tidak salah itu emang yang benar ini, itu dijamin keasliannya, kemurniannya, Mas Seno. Dan pembawa daripada kebenaran, kemudian yakni sebagai obat hati. Obat hati itu seperti apa sih? Itu yang kita biasanya kaping tombo hati. Nah itu tombo hati maca Quran sak maknane. Ya betul lah. Terus jadi kalau kita merasa hatinya lagi suntuk ya, itu kita jangan bikin status di Facebook. Sebenarnya obatnya gampang ya, kita baca Al-Quran itu. Apalagi di bulan puasa, bulan Ramadan, pahalanya juga akan dilipat gandakan. Oke, masih ada waktu 4 menit. Masih ada waktu 4 menit. Ada yang masih mau disampaikan atau langsung ke kesimpulan, monggo. Pemirsa Radio Elegan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini masih banyak lagi keutamaan yang belum saya bacakan. Ini masih ada keutamaan, yakni Al-Quran itu bisa menjamin masuk surga kepada kita, juga masih ada lagi di situ, masih banyak lagi keutamaan, tapi karena waktunya ini begitu langsung saja kami ke rangkuman bahwasanya marilah saudara-saudaraku seiman dan setakwa, kerabat Radio Elegan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu penting bagi kita ya, bagi kita imani, karena keyakinan dan kepercayaan kita itu ada kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya dari Lauhul Mahfuz, dibuka kemudian diturunkanlah ke langit bumi ini untuk Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang ada di dunia ini. Itulah Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu membawa pahala banyak sekali. Pahala yang saya katakan tadi bahwasanya satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan. Dan ada juga yaitu dalil-dalilnya dari Al-Quran. Membaca huruf 1 Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, ini syafaat ya, syafaat ini. Man qara'a Al-Quran min kitabillah falahu bihi hasanah. Di situ mendapatkan 10 kebaikan. 1. Terus kemudian ada juga yang di situ Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah. Syafaat Al-Quran itu juga bisa mensyafaati. Quran itu juga bisa menjamin kita masuk surga. Quran itu juga bisa memberi keselamatan kepada kita. Quran itu juga bisa menakdirkan diri kita itu sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Jadi karena Al-Quran ini segalanya dan juga mukjizat bagi Rasulullah, makanya harus kita perlu mengimaninya. Dan mudah-mudahan kalau kita sudah mengimani kepada Al-Quran ini, insya Allah kita benar-benar iman kepada sifat-sifatnya Allah yang nomor 3, yakni Al-Quranul Karim. Begitu saja Mas Seno. Iya, silakan langsung pamit. Alhamdulillah pemirsa Radio Elegan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini saja. Mungkin nanti kalau dibutuhkan lagi masih bisa, insyaallah. Dan mudah-mudahan kalau memang apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mari kita pakai. Dan kalau yang tidak bagus malah kita buang jauh-jauh aja. Karena maaf, ini masih pertama sekali ini di Radio Elegan kayak gini. Biasanya menghadapi audien Mas Seno. Jadi kayak gini nih susah, apalagi ada kayak gininya ini nih. Susah ini. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Rojikin, Sarjana Hukum, penyuluh agama Islam Kecamatan Gunung Terang, sudah menyampaikan tema yang cukup menarik, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini masih ada beberapa komentar. Terima kasih Pak Ustadz dari Jakarta Barat hadir. Kemudian ada Pak Ahmad Syukron, Assalamualaikum Mbah Sino yang sedang mengudara dengan Ustadz Rojikin. Juga ada bundanya Aprila Rijal, ini jauh dari Nganjuk, Jawa Timur, juga hadir menyimak.
Kerabat rekan, sampai di sini program Dai Sore spesial Ramadan untuk hari ini, hari Sabtu 15 Maret 2025 bertepatan dengan 15 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Rojikin SA benar-benar bermanfaat dan bisa kita ambil ilmunya. Dan untuk besok sore, Dai Sore akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasruddin MPD, ini penghulu KUA Kecamatan Tulang Bapang Tengah, dengan tema Ramadan sebagai Madrasah Robaniyah. Terima kasih, mohon maaf bila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.